Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bambang Sunario. Kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang bagaimana menyiapkan rancangan aktualisasi pada saat Anda akan mempresentasikannya pada seminar rancangan. Tentunya ini untuk sahabat-sahabat muda saya, para CPNS yang sedang mengikuti latihan dasar atau latsar CPNS. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah tentang presentasi itu sendiri. Jadi eh, ada tiga hal penting yang Anda harus pahami tentang presentasi. Yang pertama adalah substansi yang akan Anda presentasikan, harus difahami, harus dikuasai. Kemudian yang kedua, waktunya berapa. Kemudian yang ketiga adalah desain. Desain ini saya tidak akan membicarakan desain template-nya gitu, tapi lebih kepada menghubungkan antara substansi dan waktu. Jadi ini harus by design. Tidak bisa Anda memasukkan semua, akhirnya Anda bergerak cepat dan di tengah jalan diputus oleh moderator mengatakan bahwa waktu Anda habis, padahal Anda masih di tengah jalan, masih ada hal-hal yang Anda anggap penting yang Anda akan sampaikan dan Anda berhenti di sana. Ini sangat tidak nyaman kalau menurut saya. Jadi ini harus by design. Kalau waktunya 15 menit, template-nya bahan tayangnya berapa lembar gitu. Terus kemudian kalau memungkinkan tiap lembar berapa, apa sih yang akan saya bicarakan gitu. Tidak semua harus dibicarakan di situ. Mana hal-hal penting. Nah, kata-kata hal-hal penting inilah yang mesti Anda ketahui dari substansi itu. Mana yang penting? Nah, ini kita berangkat dulu dari audiensnya yang dalam seminar, yang seminar ini rancangan itu adalah tertutup sifatnya. Jadi dari yang hadir adalah mentor dan narasumber, audiensnya. Jadi mentor Anda, kemudian narasumber ini biasa kita sebut dengan penguji karena dia menilai, tapi sebetulnya narasumber ini tidak hanya menguji. Beliau ini kewajibannya adalah memberikan masukan, namun jangan lupa kata-kata namun juga beliau diberi tugas untuk menilai apa yang dinilai nanti kita bicarakan. Jadi seperti ini. Jadi masukan dan penilaian. Nah, tadi saya sudah singgung apa sih yang dinilai. Mentor juga punya titipan untuk menilai Anda, walaupun secara kualitatif. Kalau kuantitatif oleh narasumber atau penguji. Antara lain yang diminta untuk dinilai adalah kualitas penetapan isu. Jadi ini salah satu yang utama tentunya tentang penilaian itu. Yang kedua adalah jumlah rencana kegiatan. Berapa jumlahnya? Ini masih berbicara kuantitas. Dan ini berbicara kualitasnya. Bagaimana sih kualitasnya rencana kegiatan tersebut? Kemudian relevansinya rencana kegiatan dengan aktualisasi. Yang diaktualisasikan dalam hal ini adalah nilai-nilai PNS atau yang biasa kita sampaikan, kita sebut dengan aneka. Apa relevansinya? Yang mana yang relevan? Apakah yang Anda sampaikan itu relevan? Gitu. Nah, itu yang dinilai. Kemudian teknik komunikasi. Teknik komunikasi adalah bagaimana Anda menyampaikan, bagaimana Anda menjawab pertanyaan, apa yang dipertanyakan oleh penguji atau narasumber maupun oleh mentor Anda mungkin gitu ya. Ini menjadi penilaian. Nah, jadi seperti itu. Inilah yang sebetulnya juga harus menjadi pertimbangan Anda untuk mendesain sebuah bahan tayang untuk Anda sampaikan di dalam seminar rancangan aktualisasi. Artinya adalah bahwa materi yang Anda sampaikan memang sudah utuh semua, ada tertulis, sudah sampaikan dan penguji sudah memegangnya. Namun karena ada penilaian yang sifatnya seperti ini, saran saya adalah di dalam bahan tayangnya Anda berikan penekanan pada poin-poin
yang bisa menunjukkan bahwa penetapan isu Anda itu berkualitas. Ini berkualitas loh gitu ya. Nggak asal pasang isu gitu ya. Nggak isu yang ya dalam tanda kutip ecek-ecek loh ya gitu ya. Nah, jadi kriterianya apa gitu ya. Anda yang lebih tahu. Jadi seperti itu. Jumlahnya, kemudian kualitasnya dan seterusnya. Nah, mari kita lihat kira-kira bagaimana sih menunjukkan kualitas penetapan isu itu. Selain Anda berbicara tentang mungkin latar belakangnya kenapa isu itu diangkat, juga proses pengujian isu itu. Apakah dengan APKL atau USG terserah Anda, tapi Anda dengan menunjukkan proses pemilihan isunya juga, itu menunjukkan bahwa paling tidak kualitasnya itu dapat dilihat di situ. Jadi dari proses. Kemudian setelah isunya terpilih, kemudian Anda tentunya berpikir tentang gagasan. Gagasan itu tentunya dilandasi oleh sebab, penyebabnya, dan penyebabnya pun Anda analisis pakai sebuah proses yang hebat. Banyak tools yang bisa digunakan. Anda boleh pilih salah satu, tentunya nanti Anda yang familiar yang mana silahkan. Tapi itulah yang menunjukkan bahwa bagaimana Anda menetapkan kualitas sampai menetapkan gagasannya benar-benar nampak kualitasnya gitu. Jadi Anda memang sengaja menampakkan bahwa ini loh yang saya buat sangat berkualitas gitu, sehingga penguji itu tidak mencari-cari lagi, memang gitu. Jadi melengkapi apa yang Anda tulis. Jadi atau menekankan, menggarisbawahi apa yang Anda tuliskan. Jadi itu kira-kira. Dan juga tentunya tadi ada kata-kata jumlah, kualitas, dan relevansi rencana kegiatan tadi dengan nilai-nilai PNS tadi, juga itu juga perlu Anda tampilkan seperti kegiatannya, tahapannya, kemudian dan nilai-nilai PNS-nya atau yang biasa disebut dengan aneka itu bagaimana keterkaitannya. Ini yang perlu ditampilkan di dalam seminar rancangan. Dan jangan lupa, walaupun ini tidak nampak di dalam situ, tapi tidak ada salahnya Anda juga menyampaikan tentang jadwal kegiatan, karena ini perlu dilihat oleh mereka ya, selain menunjukkan kualitas yang sebelumnya. Dan ini tentunya mereka ini paham tentang bagaimana jadwal, sehingga kalau ada hal yang tidak semestinya atau kurang pas, bisa jadi ada masukan-masukan di sini. Ini penting. Dan kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semua bisa bermanfaat. Semoga sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.